Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seraya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa duduk di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang setia di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan yaitu untuk mengikuti materi lanjutan yaitu usul salasah yang insyaallah ini akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Asep Sunandar LC Hafidhahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan harapan kita bersama pada acara nanti, pada materi nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz, kita bisa menyimaknya dengan baik. Mempersingkat waktu untuk tempat dan waktu, disilahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebesaran dah Ustaz? Volumenya kebesaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul. Sudah cukup kelihatan, bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam moga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita berkait tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Kita mengulas kemarin berbicara tentang rukun iman, rukun Islam. Alhamdulillah kita sudah membahasnya, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berbicara tentang iman, kemarin ada 3 pertanyaan berkait iman. Apakah iman itu terbagi menjadi cabang-cabang? Jawabannya iya. Yang paling tertinggi yaitu kalimat la ilaha illallah.
wa adnaha, dan yang paling terendah adalah menyingkirkan rintangan-rintangan atau bahasa Sundanya anu ngahalangan jalan, bisa beling, bisa paku, bisa ranting dan lain sebagainya. Bahkan ditambahkan lagi di hadis tersebut, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu juga bagian daripada cabang keimanan. Artinya iman tersebut yatazazza, bercabang-cabang. Dan yang kedua pertanyaannya, apakah iman yazid wa yankus? Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di sini berbicara tentang liyazdadu, artinya bertambah. Artinya lawan kata dari bertambah berkurang. Artinya bisa turun, bisa naik. Dan dijelaskan oleh para ulama, yazidu bitta'atir rahman. Yazid, bertambahnya keimanan dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa yanqusu bitta'atis syaitan, dan ketika turun keimanan kita, lagi enggak sempurna keimanan kita, maka itulah sebabnya kita melaksanakan perintah setan, dalam artian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apakah orang-orang mukmin tersebut bertingkat-tingkat dalam keimanannya? Iya. Tingkatan yang pertama adalah an-nabiyun, para nabi. Itulah yang paling mulia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Kemudian setelah itu as-siddiqun. As-siddiqun itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya tahu masalah hukum, bukan pintar masalah tafsir, tahu ilmunya dan mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang terbunuh di medan pertempuran jihad fisabilillah. Dan yang keempat yaitu as-salihun, orang-orang salih. Dan semoga ini adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita juga termasuk nanti ketika di yaumil jaza, ya, di yaumil hisab, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar as-salihun. Baik, selanjutnya kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan rukun iman. Berbicara tentang rukun iman, maka kita akan mengenal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urutannya di hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu urutan yang kedua. Kalau biasa anak santri itu paling lumayan, Ustaz, boleh enggak ini di minggu depan? Kenapa? Karena memang hadisnya panjang. Jadi kalau hafal nggak bisa apa sekali duduk, apalagi yang memang pemula. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sudah tahu semuanya rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Jangan ketukar dengan rukun Islam. Rukunnya ada 6, ya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan rukun iman tersebut. Yang pertama rukun iman adalah antu'mina billah, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita beriman kepada Allah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang ingkar terhadap rukun iman, kan? Barang siapa atau siapa saja yang ingkar, yang tidak mempercayai artinya terhadap rukun iman, maka faqad habita amaluh. Habita itu artinya apa? Amalnya telah hapus. Bahaya kan, repot. Kita usia berapa tahun sekarang? Kita balik baru mulai senang beribadah. Bahkan naudzubillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sekalian,
Mungkin usia 20 baru senang kita ngaji, baru senang kita beribadah. Tapi ketika kita tidak beriman kepada ya rukun yang iman atau rukun iman tersebut, maka apa? Habita amal. Sia-sia amalan kita, hapus. Ya. Maka ini semuanya sangat disayangkan. Maka kita bahas ini, semoga kita selalu ingat dan mengamalkan rukun iman tersebut. Yang pertama, rukun iman itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara tentang rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita harus yatadamman bi arba'ati asya. Harus kita memahami 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Maka 4 hal tersebut dijelaskan oleh para ulama agar mempermudah kita memahaminya. Yang pertama, berkaitan kita berbicara tentang apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yatadamman ala arba'ati asya. Maka ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap apanya? Kita harus jelas. Ya. Pertama, biwujudillah. Jadi yang pertama pembahasannya adalah kita harus percaya dan mempercayai bahwa adanya Allah. Itu poin yang pertama. Beriman kepada Allah, ya beriman kepada Allah. Artinya apa? Beriman atas adanya Allah. Berbicara atas adanya Allah tentu banyak dalilnya yang sudah kita jelaskan sebetulnya. Yaitu dalil nakli dan dalil akli. Artinya, atau bisa juga dengan bahasa lain, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat bisa dibalik, kauliyah dan kauniyah. Artinya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan kaulnya, artinya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan Al-Qur'an. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan lain sebagainya, ayatnya sangat banyak. Ayat kauniyah, ayat yang bisa kita terka. Alam, adanya alam, pasti ada yang menciptakan. Langit yang tanpa ada cor tihangnya, itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ini menandakan bahwa adanya pencipta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, berbicara tentang iman kepada Allah, maka yang kedua yang akan kita bicarakan yaitu berkaitan dengan ar-rububiyah. Apa ar-rububiyah? Ar-rububiyah ini tauhid rububiyah. Kita mempercayai bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, Allah yang segala sesuatunya memberikan anugerahnya kepada kita. Maka ini rububiyah. Dan ternyata orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini punya tauhid rububiyah. Artinya mereka mempercayai bahwa Allah yang memberikan rizki. Ya, bahkan nama-nama mereka Abdullah. Ya. Nama-nama mereka. Ya, nama-nama yang luar biasa. Rububiyah, maka ketika ditanyakan kepada mereka, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ini terdapat di dalam surat Luqman ayat 25. Apabila ditanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Di sini pakai lam taukid. Maka sungguh mereka akan mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan. Tidak sampai di situ. Di dalam surat Az-Zukhruf dijelaskan, wala in sa'altahum, ya,
man khalaqahum. Kalau tadi man khalaqas samawati wal ard, kalau di sini man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Artinya orang-orang musyrikin ini mereka mengakui tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan. Hanya permasalahannya satu, tidak mengamalkan tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Ketika sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, selayaknya kita beribadah hanya kepada yang memberikan rizki, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Esensi daripada tauhid rububiyah, maka tauhid uluhiyah. Ya, berbicara tentang tauhid uluhiyah ayatnya sangat banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang selanjutnya al-asma was sifat. Berbicara tentang al-asma was sifat, maka kita sudah membahasnya jauh-jauh hari, yaitu kita bagaimana caranya mengimani asma dan sifat-sifat Allah, yaitu sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus main otak-otakan. Artinya kita memikirkan sendiri, oh naudzubillah, Allah bagaimana, enggak usah. Justru itulah yang membuat kita rancu nantinya. Sudah, kalau Allah menjelaskan begitu, sudah begitu imani saja. Ya, itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, dan kita bisa mempelajari di situ makna-makna dari asma was sifat atau asmaul husna, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang bagus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan ada ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya ketika kita berdoa, contoh minta rizki, kita menggunakan kalimat ar-razzaq, urzuqna. Kalau kita minta ampun, ya ghafar. Jadi sesuaikan. Baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pembahasan yang pertama. Apa untungnya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Yaitu efeknya nanti kepada ibadah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita akan mengikuti perintah siapa? Karena ibadah itu adalah perintah Allah. Kalau kita enggak percaya dengan adanya Allah, terus kita mau ibadah kepada siapa? Itu pertanyaan yang luar biasa. Maka dengan adanya iman yang pertama ini, maka seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan beribadah dengan jelas. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Ingat insyaallah ya. Rukun iman ya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Baik. Iman kepada malaikat yatadamman, ya, ada yang harus kita perhatikan, iman kepada malaikat juga. Iman kepada malaikat, maka ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, meyakini adanya malaikat. Harus meyakini adanya malaikat biwujudihi. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa kita harus memperhatikan bahwa malaikat itu memiliki sifat. Bahwa malaikat memiliki sifat. Nah, sifat ini dibagi menjadi dua. Sifat ya, tahu sifat bukan sifat halis, tapi sifat ya. Sifat ini dalam kategori sejarah disebutkan ada dua. Ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Apa bedanya kira-kira? Ada yang tahu? Yang pertama khalqiyah.
Ya. Khalqiyah artinya tentang al-khalqu, penciptaan. Ya. Penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia. Diciptakannya dari apa? Nur. Gitu kan? Ini perbedaannya nanti, ini khalqiyah tentang penciptaannya. Selanjutnya ada lagi apa? Memiliki dzu ajnihah, memiliki sayap. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzu ajnihah. Dzu ajnihah, memiliki sayap. Sedangkan yang sifatnya khuluqiyah ini yang disebut dengan akhlaknya, perangai daripada apa? Daripada malaikat. Yang pertama yaitu kiramin bararah. Apa itu? Yaitu memiliki sifat yang mulia, bararah. Dan yang kedua ini maksum. Maksumnya bagaimana? Kata Al-Quran, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya malaikat tidak pernah ingkar apa yang diperintahkan Allah A, laksanakan A. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala B, laksanakan B. Artinya para malaikat tidak pernah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka disebut maksum. Inilah sifat malaikat. Maka poin yang keempat setelah yang ketiga apa kira-kira? Nama-nama malaikat. Kita harus mengetahui nama-nama malaikat. Yang keempat yaitu al-wadifah. Jadi yang ketiga asma, yaitu nama-nama malaikat. Bagaimana kita mengimani, bagaimana kita mempercayai nama-nama malaikat? Maka apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang nama, maka setiap nama punya wadifah. Apa wadifah? Pekerjaan atau tugasnya. Ini penting. Contoh Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ada tugasnya. Jadi kadang-kadang saya pernah sampaikan, malaikat sifatnya kalau kita kebayang sifat malaikat, sifatnya baik. Santai aja kita maksiat. Malaikat kok baik? Enggak ada pencatat kejelekan, malaikat yang mencatat kejelekan. Bahkan nanti ada malaikat yang tukang mukul nanti. Karena Pak, bukan karena jahatnya, karena mereka tidak pernah bermaksiat. Apa yang diperintahkan oleh Allah A, laksanakan A. Ya, sesuai perintah. Ya, jadi jangan salah. Berarti malaikat itu baik. Karena pandangan malaikat sifatnya sifat malaikat. Baik. Jadi nggak bakalan macam-macam. Enggak. Termasuk mencabut nyawa itu sakit dicabut nyawa. Apakah malaikat tersebut ya tidak kasihan, bukan masalah begitu, karena adalah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang malaikat ya tadi, maka kita teman-teman sekalian harus mengetahui beberapa hal. Selain kita mempercayai malaikat, ada pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya ada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Ini didoakan oleh maksum, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, apa di antaranya? Di antaranya yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah di shaf yang pertama. Ternyata lumayan. Duduk di shaf atau sholat di shaf bagian terdepan. Hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Jadi Allah dan malaikat
bersolawat terhadap siapa? Orang yang berada di shaf terdepan dalam shaf sholat. Tapi bahasanya jangan dicerna sembarangan. Allah bersolawat. Maksudnya kalau Allah bersolawat di sini dalam bahasa Arab, artinya Allah menyebutkan nama seseorang hamba tersebut di hadapan para menterinya, yaitu di depan para malaikat. Jadi Allah menyebutkan nama-nama yang barisan depan tersebut di hadapan para malaikat. Itulah diantaranya Allah yang dimaksud bersolawat. Jadi bukan Allah bersolawat, bukan, tapi Allah memuji hambanya di depan para malaikat. Adapun solawat para malaikat artinya para malaikat mendoakan seorang hamba tersebut. Jadi kalau Allah yang kalimatnya dalam bahasa Arab bersolawat, artinya Allah menyebutkan di depan para malaikat. Adapun ketika malaikat disebutkan bersolawat kepada orang yang berada di barisan terdepan, maka itu yang dimaksud adalah mendoakan orang-orang yang barisan depan. Kadang-kadang kita biasanya mendahulukan orang-orang untuk maju ke depan. Biasa orang Sunda, ya, termasuk kita biasa ihtiram, mangga tipayun. Yang tua dulu, yang siapa saja dulu. Maka ada istilah begini, al-ithar fil ibadah makruh. Mempersilahkan dahulukan dalam ibadah itu sifatnya makruh. Mendahulukan orang lain dalam beribadah, contoh. Termasuk barisan pertama adalah barisan yang luar biasa pahalanya, maka dipersilahkan kepada orang lain, maka hukumnya makruh. Adapun al-ithar fil muamalah mahmud. Adapun mendahulukan orang lain dalam hal sosial, dalam hal urusan dunia, maka itu mantap, bagus. Contohnya apa? Lapar, tapi ada orang yang lebih lapar kelihatannya. Udah kasih, saya sudah makan, bisa berbohong dan lain sebagainya, ya. Boleh berbohong dalam karena khawatir apa? Khawatir orang tersebut memang dia betul-betul lapar, ketahuan, ya. Kita maksudnya itu bahkan ini kisah ithar mendahulukan orang lain itu sampai tiga orang sahabat meninggal tiga-tiganya dalam perang Yarmuk kalau tidak salah, ya. Nanti bisa kita intinya dalam perang. Ketika seseorang itu butuh minum, makan, oh itu lagi yang satu. Kata yang satu, oh itu yang sana. Maka datang kata yang itu, ketika mau muter sahabat, tiga-tiganya sudah meninggal. Maka diabadikan walau kana fi khasasah. Walau kana bihim khasasah dalam Al-Quran. Termasuk orang-orang apa? Orang-orang Madinah ketika menyambut orang-orang yang hijrah dari Mekah. Mereka memberikan hartanya, bahkan boleh dibagi dua, tapi jangan diikuti sekarang, ya. Termasuk yang punya istri dua, silahkan milih yang paling pas, tapi nanti diceraikan oleh suaminya, ya. Artinya pelajaran di sini itu hukum ketika waktu itu. Artinya mereka mendahulukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan, ya, bab ibadah, maka kita tidak selayaknya mendahulukan, maka. Ya, contoh ada open donasi contohnya. Ente aja yang duluan, ente aja. Saya enggak. Ya, itu kan ini termasuk kan suruh orang lain suruh untuk bersedekah, beribadah. Ya, sendirinya masih megang kantong, ditutupi kantong. Ya. Tuh. Ini walaupun nanti kalau ada mungkin yang tidak pas dengan kalimat ini, tapi memang ketika ithar dalam muamalah memang itu sungguh luar biasa, tapi dalam ibadah maka tidak, ya. Dalam beribadah itu tidak, maka kita berusaha mendapatkan barisan-barisan yang depan. Maka adapun kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, memang kalau di masjid-masjid besar biasa para tokoh itu memang sudah dikasih tempatnya. Kita juga jangan selonong boy, punten dalam masalah ini. Khawatir imam salah, kita tidak bisa membetulkan. Kalau di masjid-masjid yang biasa baca, ya, surat-surat panjang dan lain sebagainya. Makanya jangan disalahkan, itu katanya para imam ada yang lambat. Maksudnya dia yang di belakang imam kan biasanya wakil imam juga. Biasanya ketika ada halangan yang depan, biasanya beliau yang maju ke depan. Itu datangnya lambat tapi sudah ada sejadahnya. Itu bagaimana itu, ya? Mereka padahal datangnya terakhir. Tapi apa?
tapi mereka dapat saf yang depan. Kenapa? Karena didahulukan oleh para masyarakat karena khawatir imamnya salah, itu yang bisa menggantikan atau bisa membenarkan bacaannya. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang ingat-ingatnya, tapi kadang-kadang nggak berani atau nggak jelas melafadzkannya. Jadi hal-hal demikian, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu diantaranya, saf depan itu mendapatkan salawat dari malaikat atau doa dari para malaikat. Selanjutnya, yang kedua, yaitu orang yang mendoakan saudara muslimnya bidhahril ghaib, tanpa teman tersebut, seorang muslim tersebut mengetahui bahwa si dia itu mendoakan dia. Maka kata malaikat, wa anta bimithli, kamu seperti itu. Ya, itu yang kedua. Sebetulnya banyak. Dan yang ketiga, ini kadang-kadang kalah penting dengan pembahasan yang lain, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasilluna sufuf. Yaitu Allah dan malaikat bersalawat, tadi sudah jelaskan kita Allah bersalawat bagaimana, yaitu mengumumkan di depan para malaikat. Dan malaikat mendoakan bagi orang yang menyambungkan shaf yang terputus. Menyambungkan shaf yang terputus, di antaranya yang batal. Ya, di antaranya shafnya kosong, maka silahkan maju dengan tanpa masalah fikih nanti banyak pembahasannya. Intinya jangan terlalu banyak bergerak saja, biar kita cari khuruj minal khilaf, biar kita tidak termasuk perdebatan para ulama tersebut. Ya, artinya bisa maju ke depan, bisa maju ke depan. Dan ini juga sebelum terjadi itu kosong, maka sebelum sholat maka kita ya untuk mengisi shaf yang masih kosong terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, agar kita tidak terlalu lebar dalam masalah iman kepada malaikat, yaitu ketika ayam berkokok di pagi hari, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang dilihat oleh ayam itu adalah malaikat. Jadi jangan sampai ketika ada kokokan ayam, melihat malaikat. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak yang lainnya, perkara yang akan dicintai oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat, dan termasuk nuntut ilmu juga insya Allah akan didoakan oleh para malaikat dan hewan-hewan yang ada di lautan dan serangga-serangga yang ada di dalam lubang, termasuk semut itu insya Allah akan mendoakan dan memintakan istighfar, ampunan pada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan semoga kita diberikan keikhlasan untuk menuntut ilmu dan kita termasuk rentetan orang-orang tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga harus meyakini beberapa poin. Boleh ditulis lagi ya. Ini semoga menjadi bekal untuk kita sekalian, karena sudah masya Allah sudah ada mejanya, jadi biar mejanya nggak nganggur. Baik, yang ketiga yaitu iman kepada kutub. Kutub itu jama daripada kitab, jama taksir, ya, kutub. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu meyakini bahwa kitab-kitab yang ada adalah min indillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus membenarkan apa yang dibenarkan oleh kitab-kitab yang ada. Atau bisa nanti didahulukan tentang al-asma. Kita meyakini nama-nama kitab tersebut. Ya, banyak kitab-kitab ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita harus apa? Harus tasdik. Harus percaya terhadap apa? Ma sahha
apa yang dibenarkan minal akhbar, dari berita-berita di dalam kitab tersebut. Dan yang keempat, maka apa? Al-amalu bihi. Al-amalu bisa bihi, hi-nya kembali kepada, bisa bihim juga ya. Kembali kemana? Kepada nama-nama apa? Nama-nama Al-Quran. Maka kita harus mengamalkan. Di antaranya umat sesuai urutannya. Kalau umatnya Nabi Isa, maka dia harus mengikuti ajaran Nabi Isa. Adapun kita umat Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut. Baik. Jadi kita yang pertama meyakini bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya apa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Kitab Taurat, Injil, Zabur. Nah, ini semuanya adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti di kemudian di pembahasan terakhirnya, maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti kitab yang satu. Walaupun kita mengimani, tapi kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang lain. Kenapa? Kita mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah yang paripurna. Artinya segala ajaran yang ada di kitab-kitab yang terdahulu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ya, makanya dulu pernah ada orang liberal, Pak. Dulu bilang Al-Quran itu harus dikasih apa namanya? Kalau kita hamis itu tulisan bawah, Pak. Tulisan bawah ini begini. Kalau kita catatan kaki ya, catatan kaki begini. Harus ada catatan kaki Quran itu. Jadi Quran, contoh maaf, dan ini banyak polemik yang ini kurang ajar katanya. Jadi contoh surat Al-Imran, ada beberapa tentang ahlu kitab. Dia ngambilnya dari Taurat atau Injil begitu. Suruh ditulis di bawahnya. Gitu. Ya. Tapi kita tidak begitu keimanan kita ketika beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyempurna dari yang ada. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir. Kalaupun sekarang ada umatnya, nabi-nabi terdahulu harus ikut ajaran Nabi Muhammad. Simpelnya begitu. Jadi artinya Quran yang menjadi patokan saat ini adalah sudah sangat sempurna. Tanpa kita harus mempelajari kecuali yang takhusus. Apa takhusus yang jurusan-jurusannya? Kita alhamdulillah dulu belajar ya, kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab apa namanya Injil. Di Injil itu nanti banyak ya, ada sifat takwin dan sebagainya, ya, banyak kitab-kitabnya. Dan kelemahan-kelemahannya ya, dan kekurangan-kekurangannya juga disebutkan. Kitabnya lumayan, kita lumayan belajarnya berapa kitab dari satu agama tersebut. Tapi kita secara umum yang tidak takhusus tidak usah terlalu begitu mendalam, khawatir kita juga disibukkan dengan hal demikian yang pada akhirnya kita sibuk dengan sesuatu hal yang memang urgensinya bagi kita kurang begitu penting. Ini pentingnya ketika nanti kita akan berdakwah dengan orang atau berdakwah kepada lingkungan-lingkungan mereka. Baik, jadi tentang nama-nama tersebut maka kita imani yang sudah banyak dijelaskan, ya sudah hafal insyaallah. Kemudian tasdik masaha minal akhbar ya. Jadi kita harus membenarkan apa yang dibenarkan di dalam kitab-kitab tersebut. Tentunya kenapa sekarang yang bertahan itu Al-Quran? Dengan 3 alasan sebetulnya. Karena bahkan ada salah seorang imam Ibnu Hajar kalau tidak salah, wallahu alam. Tapi kalimat intinya begini. Kenapa Al-Quran sampai sekarang terjaga dan kitab-kitab yang lain tidak terjaga? Karena kitab-kitab yang lain itu sangat jarang, bahkan sulit ditemukan mereka para penghafalnya. Tapi Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Di Indonesia sekarang menjamur tahfidzul Quran. Dan ini suatu keberkahan. Ya, suatu keberkahan. Karena yang ada di dalamnya
bacaan ayat Al-Quran pasti di dalamnya ada keberkahan. Terlebih ini hafal, dan terlebih nanti mengamalkan dan mengajarkan tentang Al-Quran. Maka ini salah satunya kenapa Al-Quran masih terjaga sampai saat ini. Dan di antaranya Al-Quran banyak kita jelaskan, ini keyakinan dan ini memang kitab kita. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Jadi otentik. Bahkan disebutkan di dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, itu kisah-kisah yang paling bagus. Bukan novel, bukan kisah fiktif, bukan sinetron. Ahsanul qasas, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil luar biasa. Bahkan Al-Quran itu banyak sejarah-sejarah dan cerita-cerita masa lalu para nabi dan rasul, termasuk para pembangkang pun diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apakah yang celaka tangannya saja? Tidak, seluruh badannya celaka. Ya, ada yang menafsirkan yadun itu kan tangan ya. Jadi jangan kaget nanti, karena kadang-kadang yadun itu sesuatu yang bergeraknya lebih banyak, maka menjadikan suatu kalimat, kata beberapa ahli tafsir, tidak sepakat semuanya sebetulnya, artinya menandakan kalau tangan berarti seluruhnya juga kena. Sama seperti tidak kelihatan batang hidungnya nih. Di mana itu? Di Indonesia. Batang hidungnya maksudnya orangnya. Iya. Baik. Artinya kisah yang buruk, yang bagus ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Dan kisahnya bukan khayali, bukan lamunan, bukan ngibul, ya, bukan ngibul dalam Al-Quran. Baik. Itu ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran pentingnya dari iman kepada kitab-kitab tersebut? Artinya betapa murahnya Allah, sudah dikasih Rasul dan Nabi, ditambah lagi dikasih buku panduan. Kalau bahasa sederhana nggak usah, tapi tidak bisa disamakan ya. Ini hanya takrib pendekatan saja, contohnya. Tapi sayang belum bisa dilaksanakan. Contoh pengajian anak nih khususnya nih sekarang. Ya, anak sudah memberikan ya, Ustadz Amal dan kawan-kawan khususnya panitia dan semuanya panitia, masya Allah, sudah memberikan jadwal yang luar biasa untuk mengisi pengajian. Lebih daripada itu, bukan hanya memberikan jadwal dan Ustadz dihadirkan, tapi para panitia juga membagikan buku-buku usul salasah contohnya. Wow, lumayan. Ya, kita insya Allah nggak bakal terlalu kelabakan ketika Ustaz menjelaskan. Itu artinya Allah sudah mengutus Nabi dan Rasul. Tidak cukup sampai di situ, dikasih buku panduannya. Ketika Nabi dan Rasul tiada, maka orang-orang yang ikut pengajian dulu dengan Rasul, para sahabat dan tabi'in, dan sampai kepada ulama yang sampai saat ini ada, maka kitab-kitab tersebut, Al-Quran tersebut bisa dikaji oleh para ulama yang dulu duduk di majelis-majelis ilmu. Itu kan luar biasa. Artinya Allah tidak membiarkan begitu saja. Belajar silakan, tapi Allah mengasih buku panduan. Makanya di pesantren juga masalah luar biasa. Jadi pesantren tidak hanya kamu harus begini, begini. Ya, itu sudah luar biasa ya. Tapi ditambah lagi dengan buku panduan, insya Allah lebih jelas. Ya, termasuk kita punya motor, punya HP, dijelaskan biasanya sama orang bagian salesnya dan lain sebagainya, dikasih buku panduannya. Itu luar biasa, rahmat Allah yang begitu luar biasa, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata kita harus mempelajari bagaimana, ini adalah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak melebar, maka kita akan membahas poin berikutnya setelah beriman kepada kutub-kutub Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang selanjutnya iman kepada Rasul, ya.
kepada Rasul atau Rusul. Ya. Yang keempat yaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sini saja. Rusul itu jamak daripada Rasul. Ini mirip. Yang pertama biwujudihi. Jadi kita harus mengimani tentang keberadaan Rasul. Yang selanjutnya yaitu tentang asma, tentang nama-nama. Yang selanjutnya tentang apa yang disampaikan maka harus kita benarkan dan selanjutnya kita amalkan. Baik berbicara tentang asma, nama-nama Rasul itu sangat banyak. Maka apa bedanya Nabi dan Rasul? Simpelnya begini, tidak setiap Nabi itu Rasul, tapi Rasul itu pasti Nabi dan Rasul. Artinya apa? Artinya tidak setiap Nabi itu Rasul. Artinya jumlah Nabi sangat banyak. Jumlah Nabi ya, walaupun memang nanti ada yang memperkarakan hadis ini, ya, tapi berkaitan dengan sejarah, kadang-kadang tidak diambil yang sahih saja berkaitan dengan sejarah. Kadang-kadang memang ada sifatnya zonni, hitung-hitungan. Tapi memang dijelaskan dalam hadis dan termasuk Ustadz Firanda juga mengemukakan ini. Dan dulu kita belajar juga yang ini. Jumlahnya berapa? 124.000. Betul ya? Dan Nabi dan Rasul, Nabi plus Rasul kurang lebih 315 jumlahnya. Ya, Nabi dan Rasul yang sangat populer berapa? Yang populer berapa? 25. Dihafal di waktu SD. Kemudian ada lagi yang lebih dahsyat lagi, namanya ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Singkatannya mimin disingkatnya berarti apa? Musa, Isa, Muhammad, Nuh. Mimin, betul? Alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, yang lain alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar khusus yaitu Habibullah. Habibullah. Yang ini ya Khalilullah. Memang beda-beda tipis antara Habib dan Khalil. Dan Nabi juga mendapat gelar, ini yang jarang dibahas, Ibnu Dzabihain. Ibnu Dzabihain. Gimana tulisan Dzabihaini. Apa Dzabihaini? 2 sembelihan. Apa kira-kira 2 sembelihan? Ada yang tahu? Jadi Nabi Muhammad mendapat julukan Ibnu Dzabihain. Jadi keturunan dari 2 sesembelihan. Apa? Dulu kakek-kakeknya dulu pernah bernadar, kalau punya anak sekian maka saya akan nadarkan anak saya disembelih. Ya, maka diundi yang apa? Yang kena itu lagi. Maka diganti dengan unta. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kasus pertama. Kasus yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam ingin menyembelih anaknya.
Yang masyhur dalam sejarah itu Ismail, kita sebutkan saja Ismail alaihissalam. Ini sejarah terkait sejarah kurban. Nah, maka sudah ingin disembelih, maka diganti oleh Allah apa? Dengan kambing. Dengan kambing. Ada kisah Israiliyat sebetulnya, tapi ini tidak usah kita sebutkan. Jadi dulu pernah ngembala kambing di suatu tempat, kambing itu hilang. Maka Allah gantikan itu kambing dengan ketika menyembelih. Tapi ala kulli hal kita tidak membahas itu. Yang kita bahas itu lebihan, dan ini nggak jadi disembelih kan? Ya, itulah para tetua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya dua sesembelihan yang tidak jadi disembelih. Ya, itu bentuk daripada ya pelajaran penting kepada kita sekalian, bahwa ketika Allah menyuruhkan A, maka kita harus melaksanakan A. Tentu dengan kita bertanya, kalau memang itu belum jelas, maka tanyakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, berbicara tentang tadi Rasul ini dia tugasnya lebih luas ketimbang Nabi. Jadi dia harus mendakwahkan ajarannya. Tapi yang paling unik lagi, ya, Nabi itu diutus bagi seluruh alam. Kalau Nabi dan Rasul terdahulu hanya diutus buat kaumnya masing-masing. Hanya diutus buat kaumnya masing-masing. Makanya nanti ketika ada mengomentari ahli sejarah, siapa yang membunuh dan menenggelamkan kapal di lautan? Nabi siapa? Nabi Khidir. Khidir ya. Bersama siapa Nabi Khidir? Nabi Musa. Nah, salah satu komentar para ahli sejarah dari sekian komentar yang ada, karena berdalil dengan ini, karena setiap Nabi dan Rasul punya syariatnya sendiri. Makanya Khidir tidak ikut syariatnya Nabi Musa. Di samping memang Nabi Khidir artinya dikasih tahu langsung oleh Allah. Tapi ada yang mengomentari diantaranya karena memang Nabi dan Rasul ada di sana dan sebagainya, itu masing-masing ajarannya. Karena memang ada kurun-kurun waktu. Tapi ketika sudah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta itu diutus ya buat seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada lagi alasan, oh saya mah mengikuti Nabi Adam, maka tidak memakai kerudung, tidak memakai baju dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya sudah tercover dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya semuanya sudah ya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya tugas dakwah kita itu bukan hanya kepada kaum muslimin. Dakwah kepada kaum muslimin diartinya adalah dengan taklim, pengajaran. Orang yang sudah senang dengan Islam, maka kita tingkatkan kualitas pengetahuan tentang agama Islam. Nah, dakwah itu yang kita pelajari banyak asnafnya. Di antaranya dakwah terhadap kaum muslimin itu utama. Kemudian dakwah terhadap orang-orang ahlul kitab, kepada orang-orang musyrikin, kepada malahidah yang anti Tuhan, ateis. Artinya ya tugas dakwah itu sangat banyak. Ya, makanya masya Allah ada perbincangan teman-teman sekalian, ada rencana, ada sebuah rencana, ada keinginan ingin berbagi dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Luar biasa. Ya. Karena apa? Karena jangan sampai orang masuk Islam setelah itu terkentang-kantung. Artinya Pak, luntang-lantung. Nggak ada yang ngasih ilmu, juga nggak ada yang ngasih perhatian. Dan ini sering terjadi. Sudah masuk Islam dibiarkan saja. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti akan lebih luasnya, kita nanti akan membahas berkaitan dengan Rasul. Kita akan lebih mengerucut yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu ada pembahasannya khusus nanti dengan yang kedua. Artinya yang pertama Pak, ma'rifatullah,
Yang kedua, ma'rifatu nabiyyi, ya, atau Nabi Muhammad SAW, itu nanti akan dibahas di bab berikutnya. Baik. Yang selanjutnya yaitu iman kepada yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman kepada hari akhir ini sungguh luar biasa. Allah sering menggandengkan di dalam hadis dan di dalam Al-Qur'an. Contoh dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Satu poin. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Masih kan kalimatnya, iman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya? Artinya berbicara tentang iman kepada Allah ini sangat erat hubungannya iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah iman kepada hari akhir, maka dia akan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang harus kita yakini berkaitan dengan hari akhir apa? Dengan hari akhir yaumil akhir itu apa? Itu yang pertama tentang al-ba'as. Apa al-ba'as? Hari kebangkitan. Jadi ketika kita berbicara tentang iman kepada hari akhir, maksudnya iman kepada apa? Iman kepada hari kebangkitan, bahwasannya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun meninggalnya, dimanapun dikuburkannya, pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada cita-cita punten, saya meninggalnya kemudian saya nggak mau dibangkitkan, naudzubillah. Ya, kemudian dia apa? Dia membakar diri sendiri biar jadi abu. Naudzubillah, biar tidak bisa dibangkitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuasa. Orang yang tenggelam di lautan, tidak ditemukan jasadnya, sudah orang tuanya nggak usah berlarut-larut kesedihan. Dan semuanya itu pasti nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya alam kubur itu bukan berarti hanya dikubur saja. Itu alamnya. Walaupun dia di lautan meninggalnya dan tidak ditemukan, sudah. Kalau dia dapat nikmat kubur, dapat nikmat kubur. Kalau dia dapat azab kubur, ya dapat juga. Ya, baik. Ya, al-ba'as. Tapi tidak sampai hanya dibangkitkan aja. Nah, setelah dibangkitkan, ya dimintai pertanggungjawaban. Apa pertanggungjawaban yang dimaksud? Al-hisab. Yaitu apa? Hari pembalasan atau juga al-jaza. Al-jaza atau al-mizan bisa. Al-hisab, hari perhitungan. Artinya amal apa yang sudah kita kerjakan, berat yang baik atau berat yang buruk. Ya, jaza. Maka setelah itu, setelah dihisab, ditimbang, ya ditimbang, kemudian ada jaza, kemudian ada balasannya, aya upahna. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebalikannya, ya, juga sama. Sebiji sawi, bahasa sebiji sawi itu sebetulnya kalau bahasa kita, barang yang terkecil yang kita lakukan, maka itu mendapatkan ibadah kalau itu baik. Kalau itu jelek, mendapatkan dosa. Maka yang selanjutnya al-jannatu wan-nar. Balasannya ketika sudah dibangkitkan, kita akan apa? Akan dihisab. Dihitung mana amalan yang paling banyak, amalan kejelekan apa? Keburukan. Maka amalan kebaikan maka akan mendapatkan surga. Amalan-amalan yang banyaknya tentang kejahatan, kemaksiatan, maka akan mendapatkan neraka. Itu sudah konsekuensi logis. Jadi kalau ada yang berkata, bolehkah kita berharap surga? Boleh. Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan, siapa yang mengerjakan ini maka dapat surga. Rasul juga begitu. Ya, artinya itu boleh. Ya, kenapa? Karena ada beberapa yang mungkin bercanda, kamu ibadah kok maunya surga, berarti enggak ikhlas. Tidak bisa disamakan urusan ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas manusiawi.
Kalau manusia kerja nggak dikasih upah, nggak mengharapkan upah, itu namanya ikhlas. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah berharap surga, itu masuk ikhlas. Apa yang maksud ikhlas itu? Kita hanya beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu berkaitan dengan iman kepada yaumil akhir. Nah, apa untungnya pelajarannya iman kepada hari akhir? Artinya kita semua ini di sini musafir semuanya. Apapun yang kita punya, simpan sekarang, jangan terlalu diboros-boroskan. Kenapa? Karena rumah yang abadi wal akhiratu khairu wa abqa. Rumah abadi ya akhirat nanti. Sekarang mencari bekal. Bagaimana uang kita nanti biar banyak di akhirat? Ya sekarang disedekahkan, diinfakkan ke jalan-jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sehingga apa yang kita investasikan betul-betul jadi investasi yang luar biasa. Punya anak dipesantrenkan, punya anak dididik untuk belajar agama, investasi yang luar biasa. Anak kita punya murid, ya, muridnya punya murid lagi, terus selanjutnya sampai sekian abad, maka kita sebagai orang tua insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Kapan itu pahala akan kita capai? Ketika kita nanti di akhirat. Kita nanti ketika hisab, oh timbangannya berat. Ini dari mana timbangannya berat? Ternyata dari anak kita. Anak kita pernah mengajar, yang diajarnya jadi ustadz besar mengajar. Kemudian banyak lagi, kemudian punya pesantren lagi. Paling minimal ngajar Iqra, luar biasa ngajar Fatihah dan sebagainya. Timbangan kita berat, Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan, kalau toh kita enggak mesantren, minimal keluarga kita mesantren. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran pentingnya berkaitan dengan akhirat. Bahwasannya ya di dunia itu hanya sementara. Maka ketika kita akan pulang, maka bahasanya man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa saja yang tahu dia perjalanannya akan panjang, lama perjalanannya, maka ista'adda, maka dia harus mempersiapkan diri. Ini bukan hadis ya, maaf ini. Ini hanya bahasa Arab saja. Man arafa bu'da safari ista'adda. Ini hanya syair-syair biasa, bukan hadis. Naudzubillah, jangan disalahgunakan. Jadi barang siapa yang tahu perjalanannya panjang, logis. Kita mau jalan ke Rangkas, kita nggak usah bawa salin, betul ya? Tapi ketika kita mau ke Jogja, ya kita minimal harus bawa salin minimal 1 untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu harus 1 koper ke Jogja itu. sama anaknya, jangan sensitif dulu Bu, sama anaknya. Kadang-kadang suaminya juga pengen dibawain gitu, ya. Artinya Pak, perjalanan jauh, bekalnya juga harus jauh. Maka bekal yang utama wa tazawwadu fa inna khairu zad at-taqwa. Maka bekal yang utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita juga harus mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang nanti. Dengan kita mengimani hari akhir, bahwa kita hidup ini nanti akan dihidupkan kembali. Ya, kenapa orang-orang yang anti Tuhan itu mereka segala ditabrak? Karena mereka tidak mempercayai adanya hari akhirat. Sehingga mau salah mau benar, ambil aja harta tersebut. Ditabrak tetangga tersebut. Kenapa? Karena dianggapnya tidak ada hari pembalasan. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yaitu rukun iman yang ke-6. Apa? Qada dan qadar. Ya, haji Islam. Kepikiran haji terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berangkat haji. Amin. Selanjutnya qadar. Baik, qadar itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang qadar, maka kita akan membahas maratibil qadar. Syukran. Maratibil qadar. Urutan qadar. Yang pertama, al-ilmu. Kenapa kita harus membahas urutan qadar? Karena agar ketika terjadi sesuatu pada diri kita,
tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita, maka kita sadar bahwa Allah mempunyai 4 hal tersebut, atau 4 hal yang akan kita bahas. Artinya kita tidak akan suudzon lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mengatakan naudzubillah ketika kita beribadah kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih ujian begitu repot buat kita, menurut kita. Maka kadang-kadang seseorang tersebut naudzubillah bilang apa? Allah tidak adil. Naudzubillah, ya. Orang yang banyak maksiat tapi uangnya banyak. Saya beribadah, ya saya gini-gini aja. Ban motor juga betus lagi contohnya, ya. Maka pikiran-pikiran tersebut akan terbantu dengan kita memahami maratibil qadar. Yang pertama al-ilmu, dan yang kedua al-kitabah. Yang keempat, yang ketiga, pengen cepat selesai kelihatan. Yang pertama al-ilmu, yang ketiga al-kitabah, yang ketiga al-masyiah. Al-masyiatu, masyiatu, al-kitabatu, al-ilmu. Yang keempatnya al-khalqu. Kita empatnya coba bahas. Al-ilmu artinya Allah mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui qadar yang akan kita, atau yang mengetahui apa yang akan terjadi buat kita. Baik itu yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Allah mengetahui itu secara perinci, bukan secara besar saja garis besar, tapi secara perinci. Jalannya sama siapa, ya? Baik. Kemudian nanti di sana hilang uangnya, uang yang berapa yang hilang, Allah sudah atur semuanya. Terus kemudian gantinya berapa, Allah sudah atur itu semua. Maka yang pertama al-ilmu, Allah mengetahui. Nah, mengetahui Allah dengan kita sangat jauh berbeda. Di antara, naudzubillah, bukan mempersanakan, tapi lihat, perhatikan kalimatnya. Al-ilmu, kadang-kadang kita punya pengetahuan, punya. Tapi kadang-kadang kita contoh punya konsep yang bagus buat pengajian, atau buat sekolah, atau buat di rumah menu masakan dan sebagainya. Kita sudah punya ingatan, tapi sayang kita malas untuk nulis. Sehingga menu buat besok lupa lagi. Sehingga planning buat besok lupa lagi. Program-program yang bagus lupa lagi. Kenapa? Nggak dicatat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah punya ilmu, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Di mana dicatatnya? Di Lauhil Mahfuz. Setelah dicatatnya, kemudian punya ilmu, dicatat. Punya masih apa? Masih keinginan. Kita sudah nyatat kadang-kadang, ya. Punya keinginan, punya, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak punya kawasa untuk mengerjakan. Contohnya, ya, saya ingin membuat sertifikat contohnya. Saya sudah tulis, saya punya keinginan. Tapi yang jadi masalahnya ngetik juga nggak lancar. Artinya manusia tidak terkumpul empat-empatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala terkumpul empat-empatnya. Kalau Allah sudah mengetahui, dicatat masyiah al-khalqu. Artinya kalau sudah diketahui oleh Allah, Allah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Konsep kita seorang mukmin, kenapa kita harus ulangi kembali bahwasannya Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah tahu kadarnya. Ya, contoh kenapa hari ini punten kita tidak jadi presiden. Karena kalau jadi presiden, umum teng daek ngaji ka'al Gitu kalimat secara lugasnya, mah. Kenapa hari ini kita tidak menjadi orang kaya yang luar biasa? Karena nggak bakalan kesini. Kenapa? Repot, harus dikawal. Terus Ustadz yang di atas bagaimana itu? Mereka sudah ada takdirnya masing-masing. Yang mengisi pengajian mereka Ustadz yang memang Masya Allah
ya, punya jam-jam khusus gitu kan. Artinya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ada kadarnya. Kenapa Allah kita sekarang jadikan begini-begini saja? Kadang-kadang saya sampaikan ke murid-murid, kalau ada murid yang ada lambat hafalannya, perhatikan bahwa kenapa saat ini kita belum bisa store banyak. Bisa jadi Allah memang sangat senang dengan bacaan-bacaan kita tanpa dihafal. Dan pahalanya semakin diulang semakin banyak. Dan kadang-kadang naudzubillah, kalau kita pintar melebihi orang lain, bisa jadi kita ngeledek orang lain. Dan Allah tahu kadar kita. Ya. Kadar kita diketahui oleh Allah. Makanya Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Maka berkeinginanlah yang baik-baik saat ini, dan semoga keinginan yang baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keinginan kita menjadi orang sukses, orang yang pintar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikabulkan? Karena sudah layak. Ya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja, umum, yang kufur, artinya tidak percaya dengan rukun iman, disebutkan pada Allah, pada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhir, faqad dhalla, maka dia telah sesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang begitu jauh. Naudzubillah. Maka insyaallah kita dengan mengkaji rukun-rukun iman ini, semoga akan menguatkan kita ya untuk melakukan ketaatan dengan cara beriman kepada Allah dan iman kepada rukun-rukun yang disebutkan tadi, sehingga rukun Islamnya kita mengamalkannya dengan kesadaran yang luar biasa, tanpa harus disuruh oleh orang lain, tanpa harus diajak oleh orang lain. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.